Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada pagi hari ini, 13 Maret 2022 akan segera kita mulai. Namun sebelumnya kakak undang semuanya untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, mari adik-adik kakak ajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 6, bait yang pertama dan yang kedua, bernyanyilah orang percaya. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam Mazmur Berbalasan. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mazmur Berbalasan kita pada minggu ini terambil dari Mazmur 100 pasal 117, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kak Fitri akan bacakan untuk kita semua. Mazmur pasal 117, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua yang menyatakan, Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Silahkan duduk adik-adik. Kita akan menyambut firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirilah cahyamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirilah cahyamu. Kirilah berita Injil, menyentap yang terlelap. Kirilah Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan pembacaan Alkitab kita adik-adik. Terambil dari kitab Markus, Injil Markus pasal 7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Namun sebelum itu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Baiklah adik-adik, untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Amel dan Kak Dimas. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Ya, seperti yang kita sudah baca, firman Tuhan hari ini tadi kita baca bersama-sama dari Markus 7 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Nah, di sini kakak mau bahas sedikit ya soal kitab Injil Markus. Jadi, kitab Injil Markus ini merupakan kitab pertama yang terbit dari seluruh kitab Injil yang ada, yaitu sekitar tahun 65 sampai 70 setelah Masehi di kota Roma pada saat itu. Nah, tujuan penulisan dari kitab Markus ini adalah untuk para pembaca non-Yahudi untuk dapat mengenal ajaran dan karya keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, dan bukan untuk menggantikan kitab atau hukum Taurat yang sudah ada dan dipegang teguh oleh orang Yahudi. Nah, seperti yang dikatakan di Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi jelas di sini bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia
tidak menghapus kitab Taurat atau yang kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama, tetapi untuk menggenapi sesuai dengan nubuat yang sudah ada di kitab Perjanjian Lama. Nah, kemajuan cara berpikir dari para ahli Taurat atau orang Farisi yang memberlakukan hukum Taurat pada saat itu bukan menunjukkan semakin baik perjalanan hidup seseorang, akan tetapi malah semakin rancu. Hukum Taurat itu sebenarnya terdiri atas 10 perintah Tuhan yang diberi oleh Musa di Gunung Sinai. Nah, kini semakin berkembangnya waktu pada saat itu, hukum Taurat yang awalnya hanya 10 perintah Tuhan itu intinya menjadi 613 bagian. Ini artinya bukan hal keberimanan atau hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesama, tetapi lebih lagi sudah masuk ke dalam ranah budaya atau tradisi. Nah, kebiasaan yang seharusnya hanya dilakukan oleh para imam, yaitu mencuci tangan atau membasuh, membersihkan diri ketika pulang dari pasar atau keramaian, menjadi keharusan bagi umat yang ada pada saat itu, tidak terkecuali Yesus dan murid-muridnya. Mereka tidak melakukannya dikatakan najis dan layak menerima hukuman. Nah, sesuatu yang salah jika dilakukan terus-menerus dan dibiarkan akan menjadi suatu pembenaran, dan hal itulah yang Tuhan Yesus tidak inginkan. Nah, adik-adik, budaya atau adat istiadat itu sebenarnya patut kita junjung tinggi. Apalagi kita juga sudah tahu ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kita tinggal di Indonesia ini, di mana warganya masih memegang teguh adat dan istiadat yang ada. Oleh karena itu, beberapa pekabar Injil dahulu saat masuk ke Indonesia, mereka mengabarkan Injil tanpa menghapus budaya yang telah ada jauh sebelum mereka datang. Nah, sebut saja salah satu budayanya yaitu diantaranya budaya makan bersama saat panen atau panen raya, di mana masyarakat memperoleh hasil yang melimpah. Jadi mereka melakukan ibadah seperti ibadah pengucapan syukur. Atau di Tanah Batak, kita juga ada kenal namanya lelean, di mana orang akan datang berkumpul bersama dengan keluarga yang baru saja memperoleh anak lewat proses kelahiran. Nah, mereka datang dengan membawa kopi, gula, teh, beras, dan sebagainya. Tujuannya untuk berbagi sukacita sekaligus berdoa dan makan bersama dengan keluarga yang tengah berbahagia tersebut. Dan masih banyak contoh budaya-budaya lain yang harus kita jaga kelestariannya. Hal kedua yang dicermati oleh Tuhan Yesus di firman Tuhan kita hari ini, itu adalah perubahan hukum Taurat, khususnya hukum kelima. Yaitu hukum kelima itu kan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau adik-adik mau baca lagi, apa aja 10 hukum Tuhan, itu ada di Keluaran 20. Nah, dalam hal ini para imam kembali mengutamakan adat istiadat sehingga memutarbalikkan hukum atau fakta yang sebenarnya demi kepentingan diri sendiri atau golongan. Hal ini berdampak sangat buruk, karena bisa saja seorang anak beranggapan jika sudah memberikan ungkapan syukur kepada Allah melalui bait Allah yang diterima oleh para imam, mempunyai arti yang sama dengan melakukan kewajiban sebagai anak di tengah keluarga. Nah, seperti halnya membantu orang tua dan lain-lain. Jadi kalau pada saat itu bisa saja anak-anak berpikiran, oh saya sudah memberikan ini persembahan di bait Allah, sudah diterima oleh para imam. Jadi saya tidak perlu membantu orang tua saya yang ada di rumah. Nah, itu salah. Karena sudah jelas di hukum kelima, yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah, itu yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu mengkritisi pengajaran para imam yang memanfaatkan hukum Taurat guna memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya. Di sini letak sebenarnya artinya dari sebuah kenajisan, bukan yang masuk ke dalam tubuh yang najis, tetapi apa yang keluar, terucap, atau sampai yang dikerjakan dengan kita lakukan. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus dengan kenajisan. Nah, Sobat Taruna dimanapun adik-adik semua berada saat ini ya, semoga kita semua tetap sehat dan terus semangat di masa pandemi ini. Nah, tentunya kita tidak terbayangkan pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus bukan saja bertentangan dengan para pemuka agama dan orang Farisi karena perbedaan pandangan mengenai cara memberlakukan hukum Taurat. Dalam hal budaya pun, Tuhan Yesus dianggap orang yang tidak melakukannya atau orang yang tidak berbudaya. Jadi, dalam hal ini kompleks situasi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus.
Karena perbedaan-perbedaan itulah mereka, yaitu orang-orang Farisi pada saat itu, mencoba terus-menerus mencari kesalahan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, agar dapat dengan mudah mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah melakukan kesalahan, dan tentunya mereka ingin menghukum Tuhan Yesus. Dan mereka selalu mencari kesalahan yang kecil, sampai yang terkecil pun mereka selalu cari kesalahan. Nah, Sobat Teruna, di adik-adik semua, selama masa pandemi COVID-19 ini, peribadahan kita, ibadah YMPT kan hampir di seluruh GPIB dilakukan secara online. Nah, dalam situasi seperti ini, apakah adik-adik sudah menjaga sikap saat beribadah? Menjaga sikap dengan benar. Misalnya, tidak sambil sarapan, ngemil, atau minum, sudah mandi, berpakaian yang rapi, posisi duduknya tidak rebahan atau tiduran, dan mengikuti ibadah sesuai dengan liturgi yang ada. Udah belum? Nah, jangan ini sambil nonton video ini sambil tiduran di kamar, rebahan gitu. Apapun bentuknya adik-adik, yang namanya ibadah maupun online dan online, itulah hubungan kita dengan Allah. Kita kalau ketemu ke sekolah aja harus rapi, ketemu dengan guru aja harus rapi kan. Apalagi ini kita ketemu dengan Tuhan yang mempunyai dunia ini. Kita harus lebih rapi lagi, harus lebih siap lagi. Jadi adik-adik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah perwujudan dari ibadah, yang adalah takut akan Tuhan. Jadi aturan atau tradisi yang mengikat dalam kehidupan, jangan mengurangi esensi dari ibadah itu sendiri. Karena hal yang paling penting adalah bukan tubuh kita saja, tetapi roh dan jiwa kita. Jadi selain setiap hari kita juga dapat makan, jadi salah satu untuk menjaga keseimbangan hidup kita adalah dengan makanan rohani. Salah satunya dengan ini, ibadah YMPT ini, dan juga saat teduh setiap hari dengan membaca firman Tuhan setiap hari, juga kita menerima asupan rohani bagi tubuh kita, bagi jiwa kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita. Karena sebagai anak-anak Kristus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kita akan merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 426 bait yang ketiga, Berkumandang Suara dari Seberang. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Dimas. Ya, adik-adik semua, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang bertata di kerajaan surga, kami terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk asupan firman yang baru saja kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya Kau berkati agar firman yang baru saja kami baca dan renungkan bisa tumbuh dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik layan kami, kiranya Kau berkati dalam setiap kegiatan mereka di sekolah, di keluarga, dimanapun adik-adik layan kami melangkah. Kiranya Kau berkati, Engkau jaga dan Engkau lindungi, sertai Engkau tuntun ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua dari para adik layan. Kiranya Kau jaga dan Kau lindungi, berikanlah kesehatan dan kekuatan,
di masa pandemi ini. Kiranya Engkau berkati agar kami semua bisa melewati masa pandemi ini, dan semuanya hanya dalam campur tangan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan saat ini. Kiranya Kau berkati setiap aparat dari tingkat terendah sampai yang tertinggi dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Semuanya datang daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana perayaan PLKPT, perayaan HUT PLKPT. Kiranya Kau berkati semuanya. Berkatilah kami, para pelayan-Mu ini, agar bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Berikanlah kami kelancaran dalam mempersiapkan semuanya ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kegiatan kami seminggu ke depan ini hanya di dalam campur tangan-Mu. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan yang selalu baru ya Tuhan setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa ini melalui doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi 2, bait yang pertama, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan ucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kita akan masuk dalam pengutusan. Pengutusan akan dipimpin oleh Kak Amel. Namun sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Jemaat 344, bait yang pertama dan bait yang kedua, Ingat akan nama Yesus. Adik-adik teruna dan teruni yang terkasih, mari kita masuk di dalam pengutusan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah dan terimalah berkat darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dosa dan penebusan dari Allah Putra, Tuhan kita Yesus Kristus,
penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Kiranya tinggal tetap beserta dengan engkau, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua.